Jangan lupa. like, dan komen, dan subscribe. Oke. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lisna Fotokopi Official. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, alangkah baiknya di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Dan buat teman-teman yang sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih banyak telah mendukung channel ini. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita lagi berada di suatu tempat, yaitu suatu tempat keramaian atau bisa disebut dengan bazar teman-teman ya. Jadi yang saya mau jelasin teman-teman, khususnya ini buat teman-teman yang baru terjun di usaha mainan yang bagi pemula ya teman-teman ya. Satu hal yang harus kita lakukan teman-teman, buat yang bagi pemula, kita harus keliling teman-teman, membawa dagangan kita khususnya di mainan ya. Ini khususnya bagi teman-teman yang budgetnya minim teman-teman, modalnya sedikit. Jadi supaya usahanya lebih berkembang, kita harus terjun teman-teman ke lapangan. Kita jangan berdiam diri di tempat kita teman-teman. Jadi menurut saya satu hal yang harus kita lakukan bagi pemula yang budgetnya minim membuka usaha mainan, kita harus keliling ke tempat keramaian teman-teman untuk memperjualkan dagangan kita, supaya dagangan kita laku, terus kita bisa berbelanja lagi teman-teman ya, untuk menambah barang dagangan kita. Jadi solusi dari saya teman-teman bagi yang masih pemula ini nih, harus berani keliling. Contohnya di tempat keramaian, yaitu seperti ini teman-teman, bazar. Dan seperti tempat-tempat wisata teman-teman ya, itu juga menurut saya cocok untuk membawa dagangan kita, karena otomatis di tempat tersebut pasti banyak anak-anak juga teman-teman ya. Seperti pasar malam juga cocok teman-teman, supaya dagangan kita cepat berputarnya. Jadi kita juga bisa belanja teman-teman ya, untuk memperbanyak dagangan kita agar bisa lebih berkembang lagi teman-teman. Jadi bagi yang masih pemula yang budgetnya minim, kalau bisa begini ya teman-teman ya, jangan ini teman-teman, jangan gengsi untuk jualan di tempat keramaian seperti ini. Kita tidak boleh malu kalau untuk bekerja atau berjualan seperti ini teman-teman ya. Ya buat teman-teman yang ingin mengikuti cara seperti ini, alangkah baiknya dicoba teman-teman. Ini demi kebaikan usaha kita juga. Soalnya kalau kita berdiam diri di tempat usaha kita, atau kita membuka suatu ruko dan kita mengharapkan penghasilan dari situ aja, kayaknya sih menurut saya itu kurang bagus teman-teman ya. Soalnya namanya buka usaha pertama, kita kayaknya masih sedikit teman-teman. Jadi orang masih banyak yang tidak tahu bahwasanya kita membuka usaha tersebut di tempat kita. Jadi alangkah baiknya kita harus bergerak keluar dari tempat kita untuk
memperlihatkan dagangan kita ini teman-teman, atau untuk memperjualkan supaya perkembangannya lebih bagus lagi untuk kedepannya. Ya kalau buat teman-teman yang masih pemula, menurut saya ini wajib teman-teman ya dilakukan, wajib dilakukan. Terkecuali nanti kalau usahanya sudah jalan dan teman-teman juga penghasilan dari toko di tempat kita sudah mencukupi, ya tidak salah kalau kita ingin berhenti keliling seperti ini teman-teman. Terus lebih baik lagi kita cari teman nih teman-teman, kita cari teman yang ingin membawa dagangan kita ke tempat keramaian seperti ini. Jadi kita yang punya toko bisa stay di tempat toko kita. Jadi yang di luar juga masih bisa menjualkan barang dagangan kita. Itu juga kita harus mempunyai teman atau anggota lah di tempat toko kita teman-teman ya. Di zaman sekarang tidak perlu yang namanya gengsi teman-teman ya. Soalnya kebanyakan orang pada malu kalau kerjanya begini. Apalagi dia mempunyai teman-teman yang lumayan banyak di sekitaran daerah tersebut. Jadi kita nggak boleh malu teman-teman. Apalagi kita sudah mempunyai tanggungan teman-teman ya. Kita harus memikirkan itu juga. Soalnya anak istri itu harus kita kasih makan teman-teman. Nggak cukup kita mengkasih janji-janji atau apalah itu. Kita harus berusaha, terutama khusus buat yang laki-laki ya teman-teman ya. Selagi itu pekerjaan halal teman-teman, selagi itu halal, kita tidak boleh malu untuk melakukannya ya. Tapi kalau pekerjaan kita tidak baik, tidak bagus, udah pasti kita akan malu sendiri. Ini suasana di Bajar ya teman-teman, di pagi hari. Jualannya tidak lama-lama teman-teman, paling lama itu 3 jam. Kalau bagi yang masih pemula membuka usaha, di sini kita jualan 3 jam. Kalau dibandingkan kita jualan di toko yang baru buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, mungkin penghasilan pasti yang 3 jam tadi teman-teman ya, pasti yang 3 jam tadi penghasilannya lebih banyak. Soalnya kan tempatnya memang betul-betul ramai teman-teman. Jadi orang-orang juga udah pasti membawa anak-anaknya ke tempat keramaian ini. Ini cuman saran aja teman-teman ya, saran dari saya yang ingin membuka toko mainan. Tidak salah sih kita yang laki-laki keliling terus di toko juga terus dibuka. Kan bisa aja istri kita yang jaga di rumah, kalau kita keliling aja dulu untuk sementara. Ini alhamdulillah lumayan ramai ya teman-teman ya. Saya perhatiin dari tadi yang laku itu mainan yang lagi viral nih teman-teman, yaitu mainan lato-lato. Seperti yang saya bilang sebelumnya teman-teman, kita harus update tentang mainan yang lagi viral. Kita tidak boleh ketinggalan masalah mainan yang lagi viral ini teman-teman ya. Soalnya sayang banget kalau kita tidak mengadain di toko kita, terutama bagi yang pemula nih teman-teman ya. Harus tetap belajar agar usaha kita kedepannya lebih baik lagi teman-teman ya.
agar lebih berkembang lagi secepat mungkin. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini dapat memotivasi bagi yang masih pemula di usaha toko mainan. Terima kasih atas dukungannya yang udah subscribe. Salam satu usaha, salam pejuang receh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.